Saya kasih 3 poin sebagai summary pelajaran karakter hari ini. Barsilai orang yang baik hati tanpa pamrih. Nomor 1, Tuhan suka orang yang memperhatikan orang lemah. Udah, jadikan itu prinsip hidupmu keluarga saat teduh. Berapa tahun saya memuridkan Anda, saya berdoa supaya keluarga saat teduh bersama seperti jemaat GMS yang saya gembalakan, menjadi orang-orang yang paling baik hati di seluruh bumi. Orang-orang yang paling baik dan tulus hatinya di kotamu harusnya adalah keluarga saat teduh. Tuhan itu suka orang yang memperhatikan orang lemah. Bukan hanya Tuhan menggandeng mereka demi rencananya dan memakai kebaikan hati mereka untuk melaksanakan kehendaknya, tapi juga Tuhan itu menganggap orang-orang yang memperhatikan orang yang lemah atau orang yang lebih lemah darinya, itu Tuhan menganggap mereka memiutangi Allah, memiutangi dirinya. Tuhan sangat suka orang yang memperhatikan orang lemah. Udah, pegang prinsip itu. Pilih jadi orang baik. Gini loh, orang baik itu dicinta Tuhan. Udah merem aja, taruh itu prinsip di dada. Orang baik dicintai oleh Bapa. 2, jangan hitung untung ruginya saat menolong orang lain. Jangan pamrih. Jangan hitung untung rugi saat menolong orang lain. Tapi harus discern ya, tolong ya, harus betul-betul dengan teliti. Kita harus menguji, jangan sampai jadi corongnya atau jadi loudspeakernya orang-orang salah. Karena kita mau bela mereka, ternyata kita bela perkara orang yang memang bersalah di mata Allah. Dan dengan demikian, tanpa kita sadari, kita terseret masuk dalam dosa orang ketika kita mencampuri sesuatu yang tidak jelas. Hati-hati. Tapi kalau untung rugi, mau orang itu orang baik, mau itu musuhmu, berbuat baiklah. Jikalau anak cucu musuhmu meminta-minta roti, berdarah-darah di jalan akibat kecelakaan, nggak usah kita tanya marganya dulu, oh lu anak orang itu ya. Nggak usah. Kalau orang itu sudah sekarat, butuh bala bantuan, dan kendaraan satu-satunya yang ada adalah kendaraan Anda, langsung aja bawa anak itu. Langsung pergi ke UGD terdekat, ke gawat darurat. Langsung supaya dia tersambung nyawanya, jangan sampai dia tidak tertolong. Baik itu musuhmu, taruh bara api di kepalanya. Berbuat baiklah, berkatilah musuhmu, mereka yang mengutukimu. Jangan kau membenci mereka. Bukan hanya ampuni, tapi kasihi. Berbuat baik itu bukan hanya tak kenal pamrih, tapi tak pandang bulu juga. Kalau itu soal tentang pri kemanusiaan ya. Yang ketiga, orang yang baik hati tanpa pamrih, ini yang terjadi dengan Kim Ham dan keturunannya, akan menuai kemurahan bagi anak cucunya. Itu sudah pasti. Kita bisa mewariskan yang baik maupun yang buruk untuk anak cucu kita. Orang yang murah hati, orang yang baik hati, ya orang itu menumpuk kemurahan untuk keturunannya. Jangan wariskan musuh kepada anak cucumu. Karena karena kita jadi orang baik pun masih ada yang memusuhi. Jadi jangan ada orang jahat, jangan jadi orang jahat yang musuhnya lebih banyak lagi. Jadilah orang yang baik hati tanpa pamrih, karena itu adalah warisan yang tidak kelihatan dan non materi. Anak cucu Anda nanti akan banyak orang ingat. Aku ingat papa atau mamamu atau kedua-duanya, apa yang mereka lakukan untuk keluarga kami atau untuk kami. Itu akan diingat orang, karena manusia itu bukan binatang. Sejahat-jahat orang, mereka masih bisa ingat orang yang berjasa dengannya. Bahkan mafia pun menghormati ibunya. Coba bayangkan, orang baik hati itu gak ada ruginya. Dia memiutangi bukan hanya Allah, tapi suatu hari nanti kebaikan itu akan juga dicairkan untuk putra-putri dan bahkan keturunannya setelah itu. Saya dorong Anda keluarga saat teduh bersama untuk pilih jadi orang baik mulai hari ini. Coba uji hatimu. Kalau ada hal-hal tertentu mana kita masih mulutnya jahat, perbuatannya juga jahat pada sesama, mari kita bertobat. Dan kalau kita sudah melakukan sesuatu yang baik, teruskan, semakin termotivasi untuk berbuat kebaikan. Karena tahu kenapa? Karena Yesus itu adalah Allah yang sangat baik dalam hidupmu. Haleluya.